Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, melalui video ini Bu Ines mau mengajak kalian membahas workbook. Disiapkan dulu yuk workbooknya. Dibuka halaman 10 activity 4. Nah, kita bahas bentar ya di sini ya. Yuk, tapi sebelumnya Bu Ines mau menjelaskan dulu nih, mengingatkan kembali perbedaan antara there is dan there are ya. Untuk there is digunakan jika bendanya hanya satu, sedangkan there are digunakan untuk benda yang ada banyak alias lebih dari satu. Nah, yuk kita masuk ke halaman 10 activity 4. Pertama ada wind, yang kedua ada sky, the rainbow, butterfly, roses, spiders, worms, dan terakhir ada ants. Selanjutnya kita mulai ke activity 5. Kita pindah ke activity 5, masih di halaman yang sama. Nah, di sini dia nih penggunaan there are dan there is. Untuk bisa mengerjakan ini, anak-anak harus melihat keterangan yang ada di dalam gambar yang tadi ada di activity 4 ya. Nah, pertama number 1, there are 6 ants. Di situ udah ada di pembahasannya ya. Di situ jawabannya udah ada. Nah, sekarang kita ke number 2. Number 2, there bla 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 rainbow. Anak-anak lihat di gambar di atasnya tuh yang di activity 4 ada berapa jumlah rainbow-nya? How many rainbow are there? Yes, di situ cuma ada satu, maka jawabannya there is. There is a rainbow ya, karena sesuai yang tadi Bu Nes bilang kalau there is itu untuk yang bendanya hanya satu. Selanjutnya number 3, there bla 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 worms. How many worms are there in the picture? Yes, dihitung dulu ada berapa? Betul, jawabannya there are 5 worms. Selanjutnya number 4, there bla 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 butterflies. How many butterflies are there? Dihitung dulu jumlah butterflies yang ada di gambar. Betul, there are 3 butterflies. Kemudian number 5, there bla 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 birds. How many birds are there? Anak-anak lihat nggak di gambar ada gambar burung nggak sih? Nggak ada ya, nggak ada gambar burung di situ. So the answer is there are no birds. Kemudian number 6, are there any roses? Jawabannya yes, there are, karena ada di gambar. Terus number 7, are there any mushrooms? Nah, kalau ini jawabannya no, there aren't, karena di atas nggak ada gambarnya ya, nggak ada gambar mushrooms di situ. Mushrooms itu artinya jamur. Nah, ingat-ingat kalau yes temenannya sama there are atau there is, tapi kalau no temenannya sama no, there aren't atau there isn't ya. Selanjutnya nomor 8, is there any wind? Yes, there is, ada ya di situ ya. Nah, lanjut lagi nih ke halaman 11. Yuk, let's take a look on page 11, activity 5, unscramble and write. Di sini anak-anak diminta untuk merapihkan tulisan. Ini kata-katanya berantakan. Nah, anak-anak diminta untuk menyusun kembali. Kita start dari number 1. Many how there are spiders. Nah, disusun nih jadi kalimat tanya. Kalau kalimat tanya ini kamu cari dulu kata tanyanya apa. Oh, how. Lanjut ya, ditulis. Yang betul adalah how many spiders are there. Kemudian yang number 2, spiders 7 are there. Jawabannya there are 7 spiders. Oke, kenapa kalau untuk kalimat yang berakhir dengan tanda titik, kamu harus tulis there dulu, baru setelah itu are. Tapi kalau untuk kalimat tanya, kamu tulis are-nya dulu, baru setelah itu there-nya. Nah, selanjutnya number 3, there ants are any. Nah, ini adalah kalimat tanya nih. Kenapa begitu? Soalnya any, ada kata any di sini. Any itu cuma bisa dipakai untuk kalimat tanya atau kalimat negatif. Kalimat negatif itu adalah kalimat yang ada kata not-nya. Tapi berhubung di sini nggak ada kata not-nya, maka berarti di sini bisa disimpulkan bahwa ini adalah kalimat tanya. Ya, jadi jawabannya adalah are there any ants? Selanjutnya number 4, ini aren't, no, there. Jawabannya adalah no, there aren't. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita pindah lagi ke halaman
14. Nah, halaman 14 di sini ada math dan riddle. Yang pertama kita kerjakan dulu yang activity 5 ya. Di situ anak-anak diminta untuk draw and write. Tapi di sini nggak Bu Ines kasih contoh ya. Anak-anak bisa sendiri mengerjakannya di rumah ya. Cuma diikutin aja gambarnya. Yang pertama, Bu Ines langsung ke yang bawahnya nih, yang 4 insects plus 2 insects equals 6. Nah, sekarang yang number 2. 7 mushroom minus bla 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 equals 4. Nah, berapa nih jawabannya? 7 mushroom 7 jamur dikurang berapa biar hasilnya 8? 4. Biar hasilnya 4. Betul, jawabannya adalah 3 mushrooms. Yang ketiga, 4 clouds plus bla 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 equals 7. 4 awan ditambah berapa awan supaya hasilnya 7? Betul, 3 clouds. Number 4, 6 flowers minus bla 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 equals 2. Berapa 6 bunga dikurang berapa? Jawabannya 2, sama dengan 2. Betul, 6 flowers minus 4 flowers equals 2. Nah, sekarang anak-anak lihat nih yang bawahnya activity 16. Nah, untuk yang ini, untuk mengerjakan halaman 14 activity 16, kita kerjain bareng-bareng yuk. Yang pertama, I am a biped animal. I am colorful. I can fly. What am I? Masih inget ya, biped animal itu adalah binatang yang kakinya cuma ada 2 nih, binatang berkaki 2. Sedangkan quadruped animal adalah binatang berkaki 4. Nah, sekarang kita artikan dulu yang pertama. I am a biped animal. I am colorful. Aku binatang berkaki 2. Aku colorful, aku berwarna-warni. I can fly, aku bisa terbang. What am I? Apa jawabannya? Betul, jawabannya adalah parrot. Yang kedua, I am a quadruped animal. I like eating leaves from tall trees. I have very long legs. What am I? Aku adalah binatang berkaki 4. Aku suka makan daun dari pohon yang tinggi. Tall itu artinya tinggi. I have very long legs. Aku mempunyai kaki yang sangat panjang. What am I? Yes, betul. I am a giraffe. Next, number 3. There are 2 birds and 3 horses. Ada 2 ekor burung dan 3 ekor kuda. How many legs are there? Berapa jumlah kakinya mereka nih? Ada berapa kakinya mereka total? Kita hitung. Kalau 2 ekor burung, burung itu kan biped. Burung itu biped animal kan, kakinya ada 2. Berarti kalau ada 2 ekor burung, berarti total kakinya ada 4. Betul. There are 4 legs and 3 horses. 1 ekor kuda itu kan quadruped. 1 ekor kuda itu 4 kakinya. Berarti kalau ada 3 ekor kuda, maka 3 dikali 4. Berapa 3 kali 4? Betul. There are 12 legs. Terus kamu tinggal ditambah deh, di plus. Jadi 4 plus 12 equals 4 ditambah 12 berapa? 16. Betul. There are 16 legs. Selanjutnya yang number 4. There are 2 dogs, a cat, 4 birds, and a snake. How many legs are there? Ada 2 ekor anjing. 2 ekor anjing itu berarti kakinya ada berapa? Betul. 2 kali 4 ya. Ada 8. A cat, 1 ekor kucing itu kakinya ada berapa? Betul, ada 4. Ada 4 ya. Nah, kalau 4 ekor burung kakinya ada berapa? 4 ekor burung dikali 2 kaki, kan 1 ekor burung kakinya ada 2. Betul, jadi 4 kali 2 berapa? 8. Nah, dan seekor ular. Ular punya kaki nggak? Nggak ada, 0 ya. Nah, ditambah deh, 8 tambah 4 ditambah 8 lagi. 8 tambah 4 12, 12 ditambah 8, jawabannya there are 20 legs. Seperti itu bisa ya.
Oke, yang bawah Bu Ines lewat. Selanjutnya kita ke halaman 17. Nah, nih anak-anak lihat di sini nih, halaman 17. Kita diminta untuk melengkapi kalimatnya. Yang pertama, number 1. How many bla 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 in the garden? Nah, ini dikompletin nih jawabannya. How many roses? Nah, jangan sampai nggak komplit ya. Ada are there-nya. How many roses are there in the garden? Selanjutnya, jawabannya apa nih? There are bla 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 roses. Jawabannya some. There are some roses in the garden. Kenapa jawabannya some? Karena ini kalimat positif. Kalimat positif itu kalimat yang gak ada kata not-nya. Ingat ya perbedaan some sama ini. Selanjutnya number 2. Number 2, bla 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 in the web. Jawabannya yes there are, kata temennya nih. Yes there are bla 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 in the web. Nah, sekarang Bu Ines mau tanya nih, karena di sini jawabannya yes there are, berarti ini disebut berarti kira-kira ini nih anak laki-lakinya itu nanyanya pakai pertanyaan apa sih disebutnya? Ya, disebutnya yes or no question. Jadi pertanyaan yang cuma bisa dijawab sama yes atau no. Gimana cara buat kalimat tanya bertipe yes or no question? Yaitu pertama kamu lihat di sini nih, di jawaban ini kan sudah jelas ya, yes there are. Kata bantunya adalah are. Berarti ini pindah ke sini. Kita tulis di sini are, baru are dulu, habis itu kita tulis there-nya. Are there, karena ini kalimat tanya, pakainya sama apa any? Any ya. Kalau some itu cuma untuk kalimat yang ada tanda titiknya dan tidak ada kata not-nya. Ini aturannya. Tapi karena ini kalimat tanya, walaupun ini nggak ada not-nya, tapi di sini kalimatnya kalimat tanya, maka pakainya any. Are there any spiders? Tulis di sini. Are there any spiders in the web? Nah, jawabannya yes, there are. Sama apa ini? Some, karena nggak ada not-nya. Terus ini juga bukan kalimat tanya, jadi pakainya some. Yes, there are some apa? Some spiders in the web. Selanjutnya number 3. How many bla 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 are there on the rock? Nah, ini binatang apa sih nih? Betul, ini bahasa Inggrisnya apa sih? Serangga, insect, betul. Ini insect. Ya, how many insects? Nah, karena dia kira ada banyak, jadi how many insects are there in the rock? Ternyata cuma ada satu. Gimana ngomongnya? Kalau cuma ada satu pakai there is atau there are? Betul, pakainya there is. Berarti di sini there is one. Insectnya pakai s nggak? Nggak perlu ya, karena cuma ada satu, kecuali kalau ada lebih dari satu. Kalimat terakhir nih, 4. Is there any wind or rain? Jawabannya no, karena di sini pertanyaannya diawali dengan kata is, maka dia pakainya is juga. Tapi berhubung dia no, maka temenannya pakai isn't. Bukan no there is ya, tapi no there isn't. Nah, terus boleh nggak Bu dilanjutin? Boleh. Tulis lagi di sini. There isn't any wind or rain. Nah, anak-anak lihat di sini. Karena ini ada kata not-nya nih pada kata isn't itu kan Bu Ena sudah sering bilang kalau isn't itu aren't itu ada not-nya di situ. Maka yang dipakai bukan some tapi any. Nah Bu, ini kok wind sama rain pakainya is,
Wind dan rain ini sesuatu yang tidak bisa dihitung secara satuan. Kayak binatang kan, kalau binatang nih insek bisa kan dihitung satu ekor, 2 ekor, tapi kalau wind sama rain gak bisa, makanya dia dianggapnya satu kesatuan, dianggapnya adalah singular, maka yang digunakan adalah is. Ingat-ingat ya, wind atau rain temenannya sama is. Fahim tuh? Fahimna. Nah, Bu Ines tegaskan lagi ya untuk perbedaan antara some dan any. Sekali lagi, perbedaan some dan any. Kalau some digunakan pada kalimat positif. Maksudnya kalimat positif adalah kalimat yang berakhir dengan tanda titik dan tidak terdapat kata not-nya. Contohnya, there are some ants. Ya, kemudian kalau any digunakan untuk kalimat yang pertama, digunakan untuk kalimat negatif, yaitu kalimat yang berakhiran dengan tanda titik dan terdapat kata not-nya. Contohnya, there aren't any ants. Aren't itu kependekan dari are not. Ada kata not setelah are-nya di situ. Any. Selanjutnya, kalimat yang menggunakan kata any adalah kalimat tanya. Pada kalimat tanya yang digunakan any bukan some. Contohnya, are there any ants? Seperti itu. Nah, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Selamat belajar. Good luck for your daily test tomorrow. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.